Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah tersebut dalam Al-Quran panggilan bagi orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, hendaklah puasa bulan Ramadan. Berpuasalah dengan berniat agar amalnya bisa melekat untuk bekal hidup dunia akhirat, agar keduanya bisa selamat. Awali puasa denganlah sahur, itulah anjuran hadis yang masyhur. Kalau tak sahur karena terlanjur, puasa tetap tidak akan gugur. Sampailah kita kepada imsak, hendaklah tahan nafsu tersesak. Haus dan lapar jangan dirusak dengan perbuatan dan tingkah lasak. Bersegeralah berbuka puasa, walau seteguk yang penting basa. Minumlah manis seperti biasa, supaya tenaga kembali terasa. Ramadan pertama setelah maghrib, tegakkan tarawih walau tak wajib. Ajaklah anak ke masjid tertib, sebelum isya sholat rawatib. Setelah isya sholat tarawih, jadikan imam orang yang fasih, supaya jamaah tidaklah risih. Orang tak paham tahu menyisih. Habis tarawih bacalah Quran, pembersih hati penambah iman, supaya tidak terbuai setan yang terus menggoda sepanjang zaman. Hari bermula Ramadan kedua, diawali niat beserta doa, agar selamat hidup di dunia, dapat ampunan akhirat pula. Di siang hari tahanlah lidah, agar tak lebih jika berkata, tak pula dusta dengan amanah, tak jua banyak buat naminah. Tahanlah lapar serta dahaga, syahwat pun harus juga dijaga. Amarah muncul harus dicegah, semua akan berbuah surga. Ramadan ketiga kan terbiasa, habisnya siang hampirlah masa. Hati pun tidak terlalu susah, sampailah buka tidak terasa. Cuaca sering berubah-ubah, kadang mendung terkadang cerah. Kalaulah mendung dingin terasa, walaupun panas tak putus asa. Anak di rumah ajarlah saum, bujuklah ia agar tak minum. Beri ganjaran bikin tersenyum, supaya tidak banyak melamun. Sampailah juga hari keempat, jagalah lidah jangan mengumpat. Terus berzikir selama sempat,
sepanjang waktu segala tempat. Godaan akan terus menghampir, terhadap harta janganlah kikir, karena kelak Ramadan berakhir, menyesal juga akan terpikir. Membaca Quran tak apa lambat, kalaulah lancar sudah juz 4. Yang penting tajwid dipakai cermat, agar maknanya tidak tersesat. Ramadan sudah hari kelima, berbuka sunnah memakan kurma, kumpul keluarga di dalam rumah, lahirkan rukun ciptakan rahmah. Kalaulah mampu banyak sedekah, infakkan harta serela suka, insyaallah akan menambah berkah, membuat Allah menjadi suka. Berbuka sunnah makan yang manis, walaupun hanya buah seiris, yang penting dahaga dan lapar habis, amal yang ada tiada terkikis. Sampailah Ramadan hari ke-6, terhitung saat mentari terbenam, dapatlah pahala amal tertanam, agar terlepas neraka jahanam. Amal yang baik akan dibalas, dunia akhirat akan membekas. Lakukan semua secara ikhlas, menghadap Allah bak sehelai kertas. Syaitan dan iblis akan diikat, semua mukmin diawasi malaikat. Jadikan puasa memberi berkat, supaya amal terus melekat. Tak terasa puasa sudah ke-7, perempat pertama telah ditempuh. Ibarat bibit yang sedang tumbuh, jagalah ia supaya utuh. Puasa itu membuat sehat, lambung dan hati beristirahat. Setelah Ramadan ia akan kuat, menghalau penyakit dan racun jahat. Tubuh yang gemuk akan berkurang, murahnya obat membuat girang. Tidak seperti orang sekarang, kurangi berat seperti perang. Ramadan sampai hari ke-8, berpuncah rasa iring harapan. Rahmat ilahi ada di depan, beriring doa dalam ratapan. Banyak berdoa itu mulia, Allah kabulkan dengan sedia. Berdoa jangan yang sia-sia, ataupun tak baik untuk manusia. Ramadan penuh kumpulan rahmat, ambillah ia sekuat dapat, supaya kelak menjadi kuat, terlepas goda syaitan yang laknat. Puasa ke-9 sudahlah datang, berakhir ia setelah petang. Saat berbuka hati pun tenang, seperti orang datang diundang.
Haus dan lapar memberi ajar, untuk yang miskin adalah wajar. Orang yang kaya akan berujar, di depan Allah kita sejajar. Sampailah Ramadan hari ke-10, sepertiganya sudah ditempuh. Berharap sangat dosakan luluh, imankan terang bagaikan suluh. Hari bertambah musim berganti, malam rahmat teliti dititik. Masa ampunan sudah menanti, tambah ibadah lebih diteliti. Ramadan sudah hari ke-11, jalani semua buatlah ikhlas. Semua kelak pasti berbalas, di dalam kitab sudahlah jelas. Paruh kedua masa berlatih, tak hirau lapar dan hirau letih. Walaupun berjalan sudah tertatih, puasa sampai tulang memutih. Di dalam hadis sudahlah jelas, untuk ilahi puasa yang ikhlas. Tiada ibadah sama berbalas, dosa diampun amal dibalas. Hari ke-12 datanglah sudah, berbuka dengan sepiring jualah. Habis berbuka tangan ditadah, agar keluarga selalu mawaddah. Kalaulah sempat siapkan takjil, boleh diantar atau diambil. Berpuasa dengan beramal sambil, tutupi amal yang mungkin gumbil. Tak apa takjil yang sederhana, yang penting ikhlas agar bermakna. Ganjaran nanti di alam sana, kelak kan takjub dan terpesona. Puasa sudah hari ke-13, berbuka dengan air segelas. Tadahkan tangan doa memelas, jauhkan hamba berbuat culas. Angka 13 tidaklah sial, itu kata para penghayal. Tak beriman akan terjual oleh penghayal yang suka nakal. Bagi si muslim iman terus tambahnya, bagaikan sumur sering ditimba. Airnya jernih tiada berubahnya, itulah gambaran iman si hamba. Hari ke-14 bulan purnama, puasa masuk di masa rahmah. Bangunkan keluarga sahur bersama, agar rahmat dapat serumah. Masuk separuh bulan Ramadan, tangis berdoa terseduh sedan. Berharap nasib untung di badan, pahala Ramadan akan sepadan. Termasyhur perkataan para ahli, puasa adalah perilaku sang wali. Dengan sempurna ia diawali, agar akhirat bisa terbeli. Hari ke-15 ada di tengah, bagaikan buah sedang dibelah. Separuh belum, separuh sudah, mari berdoa dengan menadah.
Berharap umur bisalah panjang, ditambah dosa akan menghilang. Tak tahu maut datang menerjang, tak bisa tunda, tak bisa hadang. Wahai diri yang banyak dosa, masih berharap dan panjang asa. Rambut memutih tidak terasa, padahal badan hampir binasa. Hari ke-16 di depan mata, datangnya bagai emas permata. Perkara baik segeralah pinta, malaikat mencatat sebagai duta. Panjatkan doa janganlah malu, tak perlu wakil pada penghulu. Tadahkan tangan di malam selalu, ingatlah laku sejak dahulu. Panjatkan pinta baik apapun, agar keluarga selalu rukun. Sanak saudara mohon diampun, segala mukmin diberi ampun. Di suatu malam di masa silam, tatkala bulan sedang temaram, semesta bertasbih di dalam diam, turunlah rahmat semesta alam. Al-Quran itu awal mukjizat, penempa iman selalu kuat. Jadikan jiwa selalu sehat, jadikan prinsip teguh dan liat. Awal turunnya suruh membaca, Rasul gemetar mata berkaca. Dituntun malaikat tiada cerca, jiwa tenang tanya memuncak. Wahyu pertama ayatnya 5, belum bernomor belum bernama, namun isinya sangat utama. Perintah baca dengan berasma. Pada ilahi teruslah zikir, pencipta dari setetes air, supaya kesadaran selalu mengalir, kemana hidup akan berakhir. Awal membaca dengan ta'awud, ditata rapi ke dalam juz, biar jangan nafsu ambisius, tamatkan bacaan sekaligus. Selain membaca dengan menghafal, renungkan maknanya denganlah akal, niscaya akan menambah bekal, lemahkan nafsu berbuat nakal. Hafiz adalah penghafal Quran, jiwanya bersih dari kotoran, mudah terpanggil oleh seruan, kata dan laku harus sepadan. Isi Al-Quran terbagi dua, berita ancaman dan bahagia. Mari amalkan sambil berdoa, kiranya kita diberi surga. Quran itu memang mukjizat, sebagai penenang, sebagai obat. Walau jumlahnya ribuan ayat, banyak yang hafal tanpa tersilat.
Mari sahabat kita berduyun, baca Al-Quran boleh dialun, setelah itu dijadikan penuntun, bekal kelak atau sekarang pun. Rangkaian ini adalah syair, bukan puisi dan pantun terakhir. Berharap nanti kan bisa hadir, agar nasihat saling diukir. Wahai sang hamba berbual kata, dekatkan engkau pada pencipta. Sudahkah ada bukti kau cinta? Di malam sunyi asyik bersuka. Sudahkah Quran sering dibaca? Pikir dan zikir di mana suka. Dengar namanya hilanglah duka. Takut siksanya kelak di neraka. Ataukah engkau cuma pendusta, memutar lidah bermain kata, seperti buaya si air mata, bertentang pula amal dan kata. Wahyu pertama di Gua Hira, turun kepada hamba yang wara. Sifatnya mulia tak hura-hura, akhlaknya bagai intan mutiara. Dialah Rasul si anak yatim, sifatnya amanah di daulat hakim, senang menyambung silaturrahim, lembut jiwanya bersifat rahim. Usia muda sudah berjuang, ikut pamannya pergi berdagang. Tak ada cacat, tak ada sumbang, semua sahabatnya sangatlah senang. Diberi wahyu ia gemetar, merasa diri baca tak pintar. Diberi amanah yang sangat besar, keringat mengalir basah keluar. Datanglah juga wahyu kedua, syiarkan agama secara terbuka. Istri dan anak diajak serta, kaum kerabat dihimbau pula. Beratnya tantangan di depan mata, jiwa ditempa, sabar ditata. Untunglah ada istri tercinta, selalu dampingi walau dinista. Turun perintah surat Mudatsir, jalankan dakwah di padang pasir. Sampaikan ayat walau diusir, inilah riwayat Nabi terakhir. Al-Quran turun jadi mukjizat, didengar Umar ia bertaubat. Dengkinya lawan semakin hebat, menjadi musuh sanak dan kerabat. Perintah datang untuk bertauhid, ada pengikut walau sedikit. Diancam bunuh, disiksa sakit, tak gentar walau ditindih bukit. Itulah Rasul pembawa Al-Quran, pusaka abadi umat pilihan. Takkan berubah sepanjang zaman, tak lekang panas, tak lapuk hujan. Jadikan Al-Quran sebagai imam,
isinya mulia bak mutiara menikam, rajin membaca akan terekam di dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang pasti benar, jadikan ia pautan tegar, di akhir nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Inilah syair nuzulul Quran, ditulis hamba dalam renungan, moga berguna untuk sekalian, supaya hidup disayang Tuhan. Puasa telah lewat 17, inginnya hamba kan naik kelas, lapar dan haus harap membekas, di akhir nanti mendapat balas. Kututup syair hari besar Islam dengan kalimat dan untayan salam, berakhir sudah berarti khatam, selamat puasa, selamat malam. Usia bertambah tanpa terasa, beriring juga amal dan dosa, berharap bekal dari puasa, agar selamat ganjaran siksa. Hari sudah yang ke-18, moga puasa mulai berkelas, menahan diri membuang malas, supaya pahala menjadi jelas. Jangan terbalik kita terdorong, menjelang lebaran semua diborong. Apalah arti lambung dikosong, kalau di akhir hasilnya ompong. Jadikan lebaran yang sederhana, jangan bermewah bikin terpana. Semua kue dihidang di sana, untuk menebar bangga pesona. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni kami yang suka menghimpun. Makanan dan kue sudah ditampun, banyaknya aduhai minta ampun. Ingatlah pada fakir dan miskin, puasa mereka membekas yakin. Merekalah memang golongan siddiqin, yang masuk surga dengan hakul yakin. Inilah hari yang ke-19, puasa akan banyak berbalas. Mengapa banyak orang berkelas, pergi belanja sampai kebablas. Lihatlah orang hidup di kota, belanja banyak sulit ditata, padahal di masjid sudah dikata, sederhana bukan tuh kata-kata. Kasihan engkau hai anak yatim, tak ada tempat untuk bermukim. Di bulan puasa setiap musim, engkau tersisih, engkau terzalim. Ramadan sudah ke-20, ampunan datang bagaikan suluh, untuk jadikan dosa lu, agar sekarat tidak berpeluh. Ketika maut datang menjemput, bagaikan akar ditarik rumput. Anak dan harta tiada tersebut, sibuk sendiri hadapi maut. Untuk bertaubat jangan terlambat, mumpung diri masihlah sehat. Mari lakukan sebelum telat, sebelum dijemput oleh malaikat.
Malam ini Ramadan selikur, janganlah kita tidur mendengkur, jalani ibadah dengan terukur, sebagai tanda hamba bersyukur. Malam ini Lailatul Qadar, mari berjaga tetap tersadar, berharap menang seperti Badar, agar iman tiada memudar. Wahai Tuhanku tujuan hidup, ampuni iman sering meredup, curahan hidayahkan hamba hirup, agar akhirat hamba terlingkup. Malam kedua-dua adalah genap, mari mengaji Quran disingkap, bacalah makna baiki sikap, lanjutkan nanti dengan i'tikaf. Wahai Tuhanku yang Maha Pengasih, janganlah hamba jadi tersisih, walaupun kadang maksiat masih, hamba berharap kelak kan bersih. Ramadan ini ku buat syair, tanpa dikonsep terus mengalir, semoga bisa bernilai zikir, walaupun hasil dari berpikir. Malam 23 kini telah datang, semua yang beriman kini diundang, membaca zikir Quran kumandang, Lailatul Qadar mari dihadang. Lailatul Qadar ada cirinya, bumi pun senyap tiada anginnya, hewan tumbuhan bisu suaranya, seakan berhenti semua geraknya. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi karunia berlipat-lipat, kepada Allah mereka dekat, itulah buah amal yang berkat. Hari puasa 24, pohon kelapa mulai dipanjat, daun diambil bikin ketupat, lidi diambil sapu diikat. Diambil pula kelapa tua, dibikin kue bermacam jua, untuk lebaran bersukaria, setelah berakhir puasa kita. Entah mengapa jadi terbalik, di akhir puasa bukan terdidik, menahan nafsu melatih baik, tapi seperti dendam menukik. 25 angka terhitung, akankah kita akan beruntung? Harapan indah selalu digantung, berharap amal sebesar gunung. Lihatlah mereka di bawah kolong, tiada tempat untuk minta tolong, baju celana sudahlah bolong, ratap dan tangis sering melolong. Adakah surga bagi saudara yang tega lihat orang sengsara, ataupun mereka setumpah darah kurang beruntung tak terpelihara? Hari Ramadan 26, masih sedikit amal ditanam, baca Quran pun timbul terbenam, ibadah sunnah pun bertambal sulam. Malunya hamba wahai Tuhanku, sia-siakan yatim piatu, padahal mereka amal yang tentu,
di surga berbalas rumah sepintu. Ulurkan tangan pada si fakir, berilah sedikit jauhi kikir, walaupun hanya kurma sebutir, di sisi Allah amal terukir. Inilah malam 27, mari saudara kita tawajjuh, terakhir Lailatul Qadar berlabuh, singgahi hamba yang sungguh-sungguh. Bergadang malam sampai ke sahur, dibaca terus zikir yang masyhur, agar bangkit dan tidak hancur cahaya iman sepanjang umur. Wahai Ilahi yang Maha Suci, janganlah hamba dipandang benci, janganlah pula hamba dicaci, berikan hamba pegangan kunci. Malam ke-28 sudah terukir, bertanda Ramadan hampir berakhir. Sudahkah engkau hamba yang fakir, bersungguh-sungguh dalam berzikir? Ramadan itu bulan mulia, sangat gembira para aulia. Bersihkan diri seperti semula, modal menghadap pada si Dia. Wahai diri berlumur dosa, masihkah cemas engkau merasa, akhir dunia pasti dirasa, akhirat kelak mendapat siksa. 29 ganjil penutup, bulan di langit pastilah redup, awal dan akhir akan dilingkup, bagaikan manusia di akhir hidup. 1 bulan terhitung sudah, bukan perjuangan terbilang mudah. Para pemenang menabuk dada, orang yang kalah kembali tergoda. Wahai diri yang akan panah, telah tertulis amal dengan pena, ibadah sungguh sudahlah pernah, berilah hamba balas nirwana. Ramadan ini sudah sebulan, lewatlah masa habis tertelan, bagai musafir di akhir jalan, akhirnya sukses atau kegagalan. Inilah akhir bulan pencuci, habislah marah, hilanglah benci, jangan kotori dengan mencaci, agar tak marah Allah yang suci. Syairku ini tamatlah sudah, dari sang hamba penuh tiada. Hamba berdoa sambil tengadah, hanya inilah hamba bermada. Walhamdulillahi rabbil alamin.